Selamat siang, Kak Silakan. Andreas. Sambil menunggu yang lain ya, Kak. Kita 2 menit lagi kita mulai. Kakak-kakak kita mulai aja ya, sambil menunggu yang lain join. Izin share screen ya, kakak-kakak. Selamat siang kakak-kakak. Selamat bertemu lagi di kelas tatap maya kita. Hari ini kita ada kelas tatap maya 2JP ya, Kak. Oh ya kakak-kakak, kita foto dulu yuk sebentar sebelum kita mulai kelas. Kameranya boleh dibuka dulu, Kak. Kak Adib, Kak Saiful, kakak-kakak yang lain bisa ini dulu. Yuk, awal sesi. Oke, terima kasih kakak-kakak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Selamat siang kakak-kakak. Maaf mengganggu waktu siangnya. Kita ada kegiatan tatap maya kali ini 2JP ya Kak. Kita sudah masuk di modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, yaitu pembuatan RPP atau modul ajar. Di modul 1.6 ini kita bukan membahas benar atau salah RPP atau modul ajar yang kakak-kakak buat, tetapi kita menyamakan persepsi untuk merancang pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan menggunakan metode backward design. Kemudian kakak-kakak nanti akan menelaah RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Jadi mulai sekarang silakan dicek dan dicari keberadaannya RPP yang sudah kakak-kakak buat. Kita membahas bukan benar salah RPP atau modul yang kakak-kakak buat, tetapi kita menyamakan persepsi saja ya. Kemudian kita lanjut ya Kak, kesepakatan kita bersama. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, yang keenam klik raise hand sebelum bertanya, yang ketujuh gangguan teknis adalah hal wajar. Ada yang mau ditambah Kak, kesepakatan kita bersama? Cukup ya. Selanjutnya, tujuan dari modul 16 ini yaitu guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khusus modul, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nanti kakak-kakak menyusun perencanaan pembelajaran PJOK bisa menggunakan backward design, yang dimana menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian pilih asesmen apa yang akan digunakan. Asesmen dengan permainan sederhanakah atau asesmen secara parsial. Dan tentunya kita harus membuat rubrik penilaiannya. Setelah menentukan penilaian, kita akan menentukan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan. Tentunya dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, isu-isu sosial, dan aset apa saja yang akan kita gunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, kita juga memperhatikan eksistensi atau tingkat kesulitan dalam pembelajaran, serta memperhatikan instruksional ataupun non-instruksional saat pembelajaran berlangsung. Tujuan dari sesi kita kali ini, peserta atau kakak-kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design ya Kak. Mungkin yang lagi PPG piloting tahap 2 ataupun tahap 3, ini hampir serupa dengan understanding by design untuk pembuatan modul ajar atau RPP-nya ya Kak. Kita lanjut lagi ya Kak. Agenda agenda kita di sesi ini yang pertama langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Jadi di sini kita bukan membahas benar atau salah RPP atau modul yang kakak-kakak buat, tapi kita menyamakan persepsi untuk merancang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dengan menggunakan metode backward design.
Sampai sini ada yang kakak-kakak ingin tanyakan? Oke, kita lanjut ya, Kak. Di dalam tatap maya kita kali ini, kita akan melakukan pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Pembelajaran satu, perencanaan pembelajaran. Elaborasi isi 1 JP asinkron itu mencakup kakak-kakak mengelaborasi langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, dan yang keempat, pendekatan pembelajaran peserta. Peserta kakak-kakak mengunggah RPP atau modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Ya, ini ada kalau tidak salah di 16C, kalau tidak salah ya Kak. 16C1. Di sini yang saya lihat yang baru mengumpulkan yaitu Kak Adib. Dikuatkan pemahaman 2 JP tatap maya. Nanti setelah tatap maya kakak-kakak ada 1 JP lagi dilakukan materi asinkron. Kakak-kakak mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Dan yang terakhir di modul 1.6 ini kakak-kakak membuat refleksi sama seperti modul 1.1 sampai 1.5. Kakak-kakak melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Seperti yang sudah saya infokan di grup WA ya Kak, kakak-kakak yang sudah mengumpulkan tugas dan yang belum. Mohon maaf bagi yang belum, tolong dikirim juga ya Kak, biarpun terlambat nggak apa-apa, yang penting kakak-kakak masih menginput tugas. Oke, kita lanjut Kak. Di sini kakak-kakak akan mengisi 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat ya Kak. Menurut kakak-kakak yang sudah membaca di modul 1.6 ini, kira-kira 3 komponen utama itu mencakupnya apa saja ya Kak dalam perencanaan pembelajaran. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat ya Kak. 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran.
Ayo kakak-kakak yang lain ditunggu jawabannya baru Kak Andreas nih. Tujuan metode asesmen. Tujuan metode, tujuan asesmen dan aktivitas. Kak Imam, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan refleksi. Ayo kakak-kakak yang lain masih ditunggu jawabannya. Nanti sebelum kita lanjut lagi. Kak Suwaluyo, hasil belajar, penilaian, pembelajaran. Oke, ayo kakak-kakak yang lain baru ada 4 orang ini. Kak Andreas, Kak Adib, Kak Hadi, tujuan, penilaian, aktivitas. Oke, ditunggu kakak-kakak yang lain jawabannya. Ini yuk, masuk ke sana. Suara saya masuk ke sana. Mau ke ruangan Dedi, tadi diam 5 menit aja rasanya udah wow. Ayo kakak-kakak yang lain jawabannya ditunggu. Ayo kakak-kakak masih ditunggu jawaban yang lain. Baru ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut ya Kak. Kita lihat dari sini. Yang pertama, dari 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran.
Di sini ada tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan. Apa sih kakak-kakak? Ada yang mau memberi tanggapannya, Kak? Aktivitas yang biasa kita lakukan. Ayo, kakak-kakak ada yang mau berbagi pengalamannya? Dari tiga ini, biasanya kakak-kakak aktivitas yang langsung dilakukan apa sih, Kak? Ayo, kakak-kakak, mungkin Kak Andreas bisa memberikan pengalamannya, Kak. Ya kak, baik kak, terima kasih waktunya. Dengar aja kalau mau dicium. Padahal telinga disuruh, bapak lagi. Maaf kak, ini ada teman ya. Bisa nih. Iya, Kak, siap. Oke, baik. Baik, ini ada pertanyaan saya akan mengajar banyak sekali yang perlu diperhatikan. Ada tiga komponen utama yang perlu diperhatikan dalam rencana pembelajaran. Yang pertama, saya melakukan tujuan pembelajaran dulu, Kak. Ya, ini sangat penting karena apa? Eh, Tujuan pembelajaran ini salah satu yang target yang akan dicapai nantinya. Jadi kita apa, sesuaikan dengan kondisi anak nanti akan tercapai dan hasilnya akan kelihatan. Yang kedua yang saya lakukan adalah proses dalam pembelajaran atau aktivitas yang kita lakukan saat pembelajaran PJOK. Yang ketiga adalah asesmen. Asesmen adalah penilaian yang kita buat dari asesmen afektif, kognitif, dan psikomotor. Itu Kak yang biasa saya lakukan dalam pembelajaran di sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Andreas. Berarti hampir semua sama ya, Kak, dari kita. Kira-kira Kak Andreas, asesmennya dilakukan di awal atau di pertengahan ya, Kak? Ya Kak, kalau saya di awal belum ya Kak, untuk Heeh. mengetahui tingkat kemampuan anak sebelum pembelajaran. Tapi biasanya di akhir sih saya, di akhir Oh, dari berarti Kak, pembelajaran. heeh. Kak Andreas melakukan asesmen di akhir ya, Kak, ya? Tidak di awal ya? Ya, tidak di awal. Oke, terima kasih Kak Andreas atas tanggapan apa sharingnya. Nah, Mungkin yang sama Kak. kakak-kakak yang lain ada yang mau berbagi cerita lagi, Kak?
Oke, kalau gitu kita lanjut ya, Kak. Untuk backward design ini, dalam merancang modul ajar atau RPP, dimulai dari ujung yang akan dicapai, kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Yang pertama dari tujuan pembelajaran, yang kedua dari asesmen, dan yang ketiga dari aktivitas pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajaran kita merumuskan dari capaian pembelajaran ya Kak. Capaian pembelajaran itu yang sudah diajukan dari kementerian. Nah, dari situ nanti kita merumuskan tujuan pembelajarannya mau ke arah mana di dalam materi. Sumpamanya misalnya materi permainan bola besar. Tujuan pembelajaran yang mau kita gapai atau agar tercapai tujuan pembelajaran itu apa sih? Gitu. Kita analisis sendiri. Nah, dari situ kita baru masuk ke asesmen pembelajaran. Asesmen awal, asesmen kognitif, atau asesmen formatif. Atau enggak seperti misalnya kayak asesmen awal kakak-kakak misalnya dalam permainan basket. Peserta didik bisa diminta untuk melakukan gerakan passing. Di gerakan passing itu mereka bebas memilih mau melakukan cheese pass, overhead, atau bounce pass gitu. Itu untuk menentukan profil belajar peserta didik. Dan itu masuk juga dalam pembelajaran diferensiasi ya Kak. Nanti kakak-kakak bisa memisahkan di mana tim yang mau melakukan gerakan chest pass, bounce pass, atau overhead. Baru dari asesmen awal ini, kita bisa masuk ke dalam aktivitas pembelajaran. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Di sini ada tentang tujuan pembelajaran. Misalnya, tujuan pembelajaran di sini apa yang ingin diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Membuat tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik menggunakan rumus ABCD dalam merumuskan tujuan pembelajaran agar memudahkan kita menetapkan asesmen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Contoh di fase B, elemen yang kita ambil yaitu terampil bergerak, capaian pembelajarannya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kira-kira menurut kakak-kakak sesuai nggak tuh Kak tadi yang saya jabarkan? Yang saya ambil contoh di fase B. Mungkin kakak-kakak yang lain punya gambaran lain Kak, yang misalnya di fase C atau enggak fase D. Oke, kita lanjut lagi ya Kak.
Setelah tujuan pembelajaran, kita masuk di asesmen pembelajaran. Dalam menetapkan asesmen pembelajaran yang tepat, akan mempermudah perumusan aktivitas pembelajaran untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah membahas terkait asesmen pembelajaran, di sini kakak-kakak bisa lihat ya Kak, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang disusun. Kira-kira menurut kakak-kakak dari dua asesmen ini, mana asesmen yang lebih sering kakak-kakak gunakan? Apakah di asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda atau asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama peserta didik? Boleh ditulis di kolom chat, Kak. Iya, Kak Andreas? Kalau saya sih dua-duanya Kak ya, dengan asesmen kognitif dengan pilihan ganda atau isian atau uraian. Yang kedua adalah asesmen dengan rubrik, yaitu untuk mengetahui tingkat keterampilan anak. Jadi saya memakai dua-duanya. Oke, terima kasih Kak Andreas. Berarti secara nggak langsung juga saya saya sama dengan Kak Andreas juga masih menggunakan asesmen kognitif dan asesmen rubrik untuk mengetahui nilai pengetahuan peserta didik dan juga keterampilan mereka. Mungkin kakak-kakak di sini ada yang ingin memberikan tanggapannya lagi? Boleh ditulis di kolom chat ya kakak-kakak. Ya Kak Saiful, silakan. Mau tanya dong, sambil ini aja sih berbagi pengalaman. Lebih baik kognitif dulu apa keterampilan dulu ya? Kalau seandainya kalau kita mau cari tahu gitu tentang asesmennya, lebih dahulukan yang mana gitu? Teori dulu apa keterampilan dulu gitu? Oke, mungkin dari pertanyaan Kak Saiful, kakak-kakak ada yang mau menanggapi? Kita sharing aja ya Kak. Ya betul, sharing aja betul. Mungkin ada perbedaan. Kalau saya sendiri sih lebih sering di asesmen rubrik dulu atau keterampilan untuk melihat kemampuan peserta didik Ya betul. setelah pendahuluan. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang bisa memberikan tanggapan lagi dari pertanyaan Kak Saiful? Mungkin Kak Hadi atau Kak Adib nih yang ngajar di SMA dan SMP, apakah ada perbedaan? Soalnya kayak Kak Saiful dan Kak Andreas sama saya dari SD nih. Kalau maaf Kak, kalau untuk di SMA sih kurang lebih sama ya kayak yang di SD juga. Berarti nggak jauh beda ya Kak Adib ya di SMA juga. Iya, Berarti untuk asesmen di kita PJOK mungkin lebih sering melakukan asesmen awal ya di keterampilan. Gimana Kak Saiful? Ya Kak, ya. Oke. Oke, siap. Terima kasih Kak Saiful sudah udah mau sharing. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Yang ketiga ini kita masuk di aktivitas pembelajaran. Di aktivitas pembelajaran ini, asesmen yang kita ambil yaitu dengan rubrik menampilkan satu rangkaian
Gerak senam irama. Perumusan aktivitas pembelajaran akan mempermudah instrumen asesmen yang digunakan untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Kakak-kakak, dari pertanyaan yang ada di sini, boleh kakak-kakak tulis pengalaman kakak-kakak di kolom chat ya. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Silakan Kak ditulis di kolom chat ya Kak. Silakan kakak-kakak boleh tulis di kolom chat ya Kak. Ayo kakak-kakak silakan ditulis di kolom chat ya Kak tentang aktivitas pembelajaran ini dari pertanyaan yang ini. Silakan kakak-kakak ditunggu jawabannya ya Kak. Nanti akan kita diskusikan bersama.
Iya, terus kita terbiasa kalau Oke, kita lanjut ya, Kak. Backward design atau desain mundur. Itu dimulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku, kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan kakak-kakak semua. Misalnya kalau di sekolah kakak masih ada yang pakai kurikulum 13, berarti menyesuaikan menggunakan kurikulum 13. Atau di sekolah kakak menggunakan kurikulum merdeka, berarti menyesuaikan dengan kurikulum merdeka. Yang kedua, mengembangkan asesmen pembelajaran. Asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif. Sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tulis, observasi langsung, portofolio, atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran. Merencanakan konten pembelajaran ini harus menyenangkan, engaging sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appreciate dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah kakak-kakak tetapkan. Kita lanjut lagi ya, Kak. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya yakni memperhatikan diferensiasi. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Di diferensiasi mungkin sudah nggak asing ya bagi kakak-kakak. Diferensiasi itu mencakup konten, proses, dan produk. Mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dan rencana pembelajaran yang terdiferensiasi dalam pembelajaran. Artinya kakak-kakak akan menyesuaikan pengajaran, aktivitas, dan asesmen untuk mengakomodasi gaya belajar, minat, dan tingkat keterampilan. Yang kelima, dalam pengembangan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya, kita juga mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dan rencana pembelajaran yang terdiferensiasi dalam pembelajaran. Artinya kakak-kakak akan menyesuaikan pengajaran, aktivitas, dan asesmen untuk mengakomodasi gaya belajar, minat, dan tingkat keterampilan. Pastikan sumber belajar tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mudah diakses oleh peserta didik. Untuk mengajar kakak-kakak membutuhkan berbagai perangkat pembelajaran seperti lembar kerja peserta didik, LKPD, video, atau media pembelajaran lainnya. Pastikan fasilitas, ruang olahraga, peralatan, dan sumber daya lainnya tersedia dan siap digunakan dalam pembelajaran PJOK. Jika perlu, atur jadwal penggunaan fasilitas dan koordinasi dengan pihak terkait seperti kepala sekolah atau rekan guru olahraga yang di satuan pendidikannya ada lebih dari satu guru. Sumber belajar dapat dipetakan melalui pemetaan aset yang telah kita pelajari sebelumnya pada modul 1.2.
Dalam menyusun langkah pembelajaran, kakak-kakak akan mengorganisir aktivitas dan konten pembelajaran dalam tahapan yang logis. Pastikan setiap aktivitas dikembangkan berdasarkan aktivitas sebelumnya. Kakak-kakak juga akan menegaskan adanya proses belajar yang mengalir secara jelas dan runut sepanjang waktu pelajaran. Misalnya, alur yang tipikal dalam pelajaran PJOK adalah dimulai dengan aktivitas pemanasan, dilanjutkan dengan pengembangan keterampilan, kemudian mempraktikkan dalam kelompok kecil atau tim, dan diakhiri dengan pendinginan dan refleksi. Dan yang ketujuh, misalnya kakak-kakak menyusun rencana keselamatan. Perhatikan faktor keselamatan dalam perencanaan pembelajaran PJOK, identifikasi resiko potensial dan tindakan pencegahan yang harus diambil dalam aktivitas jasmani dan olahraga. Sertakan pula pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama dalam rencana keselamatan. Setelah menyusun rencana pembelajaran, kakak-kakak akan melaksanakan. Ya, jangan lupa untuk selalu merefleksikan pembelajaran pada setiap sesi atau unit pembelajaran. Lakukan evaluasi terhadap capaian peserta didik dan efektivitas pembelajaran. Refleksikan proses pembelajaran dan identifikasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk pembelajaran yang lebih baik. Ini langkah-langkah dari 3 langkah yang tadi ya, Kak. Dari tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Baru disambung ke 4 kegiatan ini sampai menjadi 7 aktivitas dalam pembuatan modul ajar atau RPP. Kita lanjut lagi, Kak. Kenapa desain mundur atau backward design? Satu, yang pertama memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, backward design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Oke, kakak-kakak, kita masuk ke selanjutnya yaitu analisis. Yang sama. Ya. Nanti di sini kakak-kakak akan menjawab refleksi ya. Nanti akan saya share di kolom chat. Silakan kakak-kakak tuliskan tanggapannya ya, Kak. Kalau aku ada di WhatsApp, WhatsApp ini gimana komen? Silakan kakak-kakak isi dari beberapa soal ini. Linknya sudah saya share ya, Kak.
Kakak-kakak silakan pilih di sini. Nanti tuliskan namanya masing-masing. Di situ sudah saya buat 14 kolom. Kakak-kakak silakan pilih mau di nomor berapa. Silakan kakak-kakak isi dulu ya Kak di pertanyaannya, jawabannya sudah ada dan kakak-kakak boleh pilih di nomor berapa. Yang pasti cari nomor yang belum ada namanya ya Kak. Kakak-kakak maaf, saya izin ke toilet dulu ya Kak.
Namanya jangan sampai tidak tertulis ya. Iya Kak Andreas? Kak Diat boleh share linknya lagi Kak. Ini saya ganti laptop tadi pakai HP nggak bisa nulis. Oh, lah. Oke, siap Kak. Saya share ulang ya linknya. Oke, kakak-kakak kita lanjut dulu ya. Tapi yang ini tetap dilanjut ya Kak. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Selanjutnya di dalam ABCD dalam tujuan pembelajaran kakak-kakak nanti merumuskan audience, behavior, condition, and degree. Ya, tulisnya gimana? Ya Kak, ya Kak, bisa Kak Andreas? Di dalam Iya nih Pak. Waduh. kenapa ada masalah ini Kak Andreas? Jaringan atau Nggak bisa ya. yang ini masih belum bisa dibuka Kak? Ya, keluar lagi. Ya, bisa gimana? Ya, Oke kakak-kakak kita lanjut dulu ya Kak. belum saya jauh kok hilang. Aduh, sinyal. Gimana Kak Andreas? Sudah bisa buka belum Kak? Oke kakak-kakak, tadi kan sudah kita singgung tentang ABCD dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama merumuskan audiens, merumuskan behavior, merumuskan condition, dan yang terakhir merumuskan degree. Audiens dalam hal ini adalah peserta didik. Unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar, yakni peserta didik mampu atau peserta didik dapat. Dilanjut dengan behavior, perilaku yang diharapkan dari peserta didik. Misalnya memukul, menendang, menggiring, mengumpan, menahan serangan. Misalnya contoh, peserta didik mampu melakukan gerakan menendang. Condition, situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan. Misalnya secara berpasangan, kelompok, dalam permainan yang disederhanakan. Degree, kriteria yang harus dicapai atau level performa. Contohnya degree ini 90% akurat dari jarak 3 meter selama 10 detik tanpa jatuh. Dalam beberapa kasus, kriteria di sini terhubung dengan rancangan penilaian di mana guru akan merumuskan berdasarkan instrumen penilaian yang ada.
Siap Kak Adi. Kak Andreas gimana? Sudah bisa? Oh, sepertinya Kak Andreas terpental nih. Oke kakak-kakak, kita lanjut analisis rancangan pembelajaran. Peserta dibagi, nanti saya akan membuat bor ya, menjadi 3 kelompok dengan waktu 20 menit ya Kak. Siap Kak Adip. Oke kakak-kakak, eh, silakan kakak-kakak join di breakout roomnya ya. Diskusikan RPP yang sudah kakak buat. Ayo kakak-kakak silakan join di breakout roomnya Kak. Breakout room 3 ada Kak Adip, Kak Andreas, Kak Imam. Breakout room 2 Kak Farhan, Kak Saiful, Kak Swaluyo. Breakout room 1 ada Kak Hadi, Kak Rifki Ridho, dan Kak Tiko. Di main room ada Kak Diaksa, Kak Afif, dan Kak Dewi. Silakan kakak-kakak masuk ke breakout roomnya masing-masing ya. Silakan kakak-kakak berdiskusi tentang RPP-nya. Kak Andres, sudah bisa masuk ke breakout room, Kak? Oh, sudah, Kak Andreas.
Iya Kak Waluyo. Iya Kak, saya join di room 2 nggak ada orang ya? Iya ini kayak belum pada masuk nih. Saya lihat dulu deh room 2 itu ada di room 2 itu Kak Farhan sama Kak Saiful. Coba Kak Waluyo saya. Iya dari tadi belum ada yang join. Heeh. Udah saya tarik ya Kak tuh. Oh ya, sama mau nanya tadi Udah yang dibahas apa? RPP tentang RPP ya Kak. Oke, untuk soalnya bisa di share nggak atau gimana? Oke saya share di grup ya. Oke siap. Oh saya jadi ke ruang 3 nih. Iya, ruang 2 biar saya kosongin biar hanya ada 3 kelompok. Siap. Makasih Pak. Ya, sama-sama Kak.
Gimana kakak-kakak hasil diskusinya? Kelompok mana yang siap duluan untuk Alhamdulillah kak, di luar, di luar. ikut aja nih. Los. Ya, kelompok mana Kak yang siap? Kak Andreas, teman-temannya belum pada masuk lagi nih ya Kak Andreas. Kak Waluyo udah. Kak Imam, Kak Adib. Artinya Kak Adit nanti ada keperluan ya, Kak? Antara anak-anak lomba. Iya, iya, siap. Yang datang jam 6 itu saya bawa pulang. Oke, kakak-kakak, kelompok mana yang mau mempresentasikan duluan nih Kak? Mungkin boleh satu kelompok aja nanti kita telaah bareng-bareng. Ayo kakak-kakak, kelompok mana yang mau mempresentasikan duluan? Iya. Oke, kakak-kakak, mungkin ada salah satu di antara kakak-kakak yang mau men-share RPP-nya untuk diinput nanti di tugas modul 1.6 yaitu dilakukan.
Ada berapa orang ini yang belum balik lagi nih? Kak Imam. Ayo kakak-kakak, ada yang mau memberikan contoh RPP-nya Kak? Mungkin kakak-kakak sudah pada mengerti ya Kak, dari pembuatan RPP atau modul ajar dengan cara backward design ini. Kalau gitu saya lanjut saja ya Kak. Kita akan masuk ke lakukan. Lakukan itu ada di 1.6 D, yaitu tentang RPP ya Kak. Pembuatan RPP nanti Kakak upload. Sama satu lagi kan nanti untuk di modul 2.1 yang waktu itu sudah saya sempat singgung sedikit Kak. Untuk pembuatan video yang berdurasi selama 30 menit secara natural. Jadi video utuh tanpa edit, tanpa yang lain-lainnya. Itu nanti untuk kegiatan di tatap muka ya Kak. Hasil dari video itu nanti kakak-kakak akan menganalisis dari video tersebut. Dibuat selama 30 menit tanpa edit. Dan yang di sini di 1.6 lakukan ini kakak-kakak mengupload RPP dengan backward design. Di sini dilakukan ini kakak-kakak akan bekerja secara mandiri. Yang pertama, menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Satu, pada bagian lakukan modul 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul titik 2. Modul 2, kakak-kakak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nanti. Ya Kak? Mau tanya Kak, pembuatan video itu paling lambat upload kapan ya Kak? Paling lambat upload sebentar ya Kak, saya cek dia ada di modul 2.1.
Saya share screen dulu ya, Kak. Terakhir di tanggal 22 Oktober ya, Kak. Due date-nya ada di tanggal 22 Oktober. Di sini kakak-kakak diminta untuk praktikan kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi selama 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. 30 menit dari 3 kegiatan itu. Kakak-kakak juga bisa menggunakan mic wireless atau yang lainnya ya Kak, agar suaranya terdengar dengan jelas. Gimana Kak Andreas? Oke Kak, terima kasih. Ya, Ini nanti harus menyelesaikan jadwal dulu kelas mana iya, yang akan dibuat. diambil videonya ya Kak. Iya, terima kasih Kak Adiat. Iya, di sini ya Kak, di tanggal 22 Oktober dilakukan batas terakhir pengumpulan tugasnya untuk pengumpulan videonya ya Kak. Nanti kakak-kakak bisa ditaruh di link Google Drive dulu videonya. Jangan sampai kalau sudah memasukkan Google Drive-nya, statusnya tidak dirubah ya. Jadi yang hanya bisa melihat kakak-kakak saja, tapi settingannya tidak dirubah ke orang lain dapat melihat link tersebut. Oke, pada sesi akhir kita hari ini, semoga kakak-kakak bisa menyusun perencanaan pembelajaran dengan backward design yang sudah tadi kita bahas dan petunjuknya pun ada di modul ya Kak untuk penggunaan backward design ini. Terima kasih kita ada di penghujung sesi. Mohon kakak-kakak kameranya dibuka dulu Kak. Nanti kita akan melakukan dokumentasi. Oke, saya stop share screen dulu ya Kak, sebentar. Maaf Kak Adi, tadi pembuatan Ya, video terakhir diupload tanggal berapa? 22 Oktober Kak. Wow, Kak Imam bisa tuh sekalian bikin video ukin. modulnya belum jadi Kak. Iya, tapi video ukin emang lebih lama dari yang tugas ini Kak. 2 JP 70 menit kalau SD. Terima kasih kakak-kakak. Kita foto dulu ya sebentar. Satu, gayanya gimana nih gayanya? Kak Waluyo mungkin mau kasih saran gaya nih. Iya, iya pinter itu Pak Yoyo itu. Satu, Pak Yoyo bukan main ya. Satu, dua, tiga. Kak Saiful kayaknya posisinya lagi udah berubah tempat itu. Dia jagain P4 TK tuh, yang lagi tatap muka dijagain sama dia tuh. Iya Kak Waluyo. Ya kan di warung sebelahnya kan.
Iya betul betul. Bukan main. Yang punya Oh, dia udah kawasan ketemu duluan sama yang tatap muka ya? Iya. Kemudian di Ini sini. markirin dia, dapat banyak Pak Ebul. Iya. lumayan sampingan. Berarti yang di SP3 Kapaut ya? Iya betul Ya, yang di SK